Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Newbie Crew Channel. Udah lama gak update nih, karena bingung juga mau ngapain. Sama ada beberapa kerjaan yang harus dikerjain dulu. Sopi gimana kabarnya Sopi? Lagi banyak notif ya? Nggak usah dibahas siapa yang notif, siapa yang masih aman ya. Karena ini cuma momentum doang, kok. Slow. Yang menarik adalah kalau kenapa akhirnya bikin lagi curhat-curhat ini. 2 hari ini coba muter-muter ke beberapa grup-grup digital, coba ngintip-ngintip dan ngelihat beberapa teman-teman driver menyinggapi soal notif ini sih. Ada yang beranggapan bahwa harus ganti handphone. Kita langsung respon aja ya. Gue gak bilang ini benar apa enggak, cuman problemnya kasihan juga ya kalau udah notif di kondisi yang akhir bulan ini lagi orderan agak turun, ganti handphone pula gitu. Terus akhirnya ada siklus yang beberapa brand mungkin lagi banyak kelimpangan ini nih, user baru, karena isunya masih aman. Yang emang dapat rezeki di sini selamat. Newbie gimana Newbie? Ya enggak lah, masih zaman ngomongin dapur sendiri. Nah maksudnya cuman yang jadi problem adalah kalau saya menjadi teman-teman driver seharusnya ngerti problemnya bukan cuma deteksi nggak deteksi, cuman kenapa nih gitu. Yang masalah kan di situ, akhirnya biar nggak keulang lagi berikutnya. Tapi kalau emang patokannya memang ya kan gue member, gue berbayar ya, gue cari aja yang aman. Oke, kalau itu ya. Cuman kan kita ngomong dalam langkah teman-teman yang suka ngotak-ngatik dong. Akhirnya coba lihat beberapa review dari grup-grup yang mungkin rame. Ada banyak banget asumsi dan pendapat yang muncul. Ada yang bilang bahwa kalau saya di sini aman, nggak ada masalah. Padahal yang di atasnya kena notif. Yang jelas sih Shopee sih mulai serius lah menanggapi masalah ini, karena kan yang di awal dia nge-build fitur mungkin ya, fitur kelengkapan, item-item yang emang dibutuhin dulu buat menunjang roda utamanya, baru nanti dari segi security-nya menyusul biasanya. Nah karena tadi iseng-iseng baca-baca, ada yang lucu begini, bahasa di salah satu grup member. Ingat ya, kita di sini nggak usah ributin brand lah, karena kalau begitu nanti banyak pendapat yang muncul. Makanya kita ceritakan secara umum aja. Ada yang kata-kata buat gue gak gelitik. Kalau gue sih udah cocok di sini. Kebetulan yang dibikin itu cocok sama akun saya, katanya, sama akun gue katanya. Nah kalau saya yang baca tuh agak lucu sebenarnya dari dulu tuh. Modnya cocok sama akun gue. Maksudnya gimana nih? Apakah akun ini kan sama jenisnya nih? Apalagi yang sekarang jadi konteks itu adalah Shopee kan. Shopee ya Shopee gitu, akunnya cuma satu. Kecuali kalau Gojek ada beberapa jenis akun gitu, atau mungkin Grab ada beberapa opsi yang bisa dimainin, dimati-matiin. Nah ini kok Shopee dia bilang cocok sama akun gue. Apakah ketika orang bikin mod itu ada kriteria-kriteria yang dia mainin sehingga cocok dengan pola main drivernya? Nah kalau yang kayak gini mungkin yang lebih berhak menjawab temen-temen modder kali ya, yang suka ngotak-ngatik APK dalemannya, bukan yang suka ganti gambar ya. Nah terus gue sendiri gak berhak jawab dong. Nah yang jadi masalah, yang jadi menarik adalah apakah dia bikin gitu. Sebenarnya gampang analisanya. Analisanya gini, setiap versi mod
Apakah dia ngeluarkan sampai kayak Gojek dulu tuh ada mod ini A, mod ini B, mod ini C, satu brand nih ceritanya ya, tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Weh, kalau cocok pilih masing-masing, apa kayak gitu. Nah kalau kayak gitu mungkin, cuman kenyataannya kan satu versi biasanya keluar cuma satu. Dan yang kedua mungkin bisa ditanyain ke teman-teman yang bikin kartu kesuhunya masing-masing, ini mod yang di bypass apanya gitu. Yang kalau pengetahuan saya selama ini ngoprek sih, seharusnya yang mereka bypass adalah hal-hal yang mungkin bisa mendeteksi. Misalkan ada, kalau bahasa sederhananya jalanan tuh dulu racunnya dibuangin lah gitu bahasa simpelnya. Bukan masalah pola ngebitnya, seharusnya belum masuk ke situ deh. Kalau emang bisa masuk ke situ, seharusnya ini dong, soal prioritas, history order itu jadi nggak ngaruh lagi dong, karena bisa dirubah dari APK-nya. Seharusnya sih nggak sampai situ. Nah yang tadi itu gimana tuh pendapatnya? Nah itulah pendapatnya driver. Tahu nggak momen yang paling enak ketika regis fake atau mod tuh kapan? Hari Jumat. Kenapa coba? Sabtu minggunya rame. Jadi Anda asumsi putus asa itu semua terbantahkan di Sabtu Minggu itu. Karena beberapa teman-teman tuh sebenarnya agak labil, gampang banget goyang hal-hal kayak gini. Coba ngoprek hari Minggu deh. Ya Seninnya gagu tuh. Nah cuman balik lagi ke spot. Segagu-gagunya teman-teman di Jakarta di spot-spot mewah seperti Jakarta Selatan itu biasanya beda dengan gagunya di pinggiran, Depok, Bekasi dan segala macem. Nah itu berpengaruh banget tuh soal itu. Jadi gagu enggak itu patokannya sebenarnya dari jam. Karena kan kalau main food kan ada jam kan, jam makan siang, jam makan malam, atau mungkin jam sarapan. Terus yang kedua dari hari. Terus misalkan awal bulan, akhir bulan, dan juga dari jenis resto. Misalkan lagi booming sekarang kayak gacoan di mana titiknya jamnya pasti rame. Loh kok gacoan gak ada jam makan siang apa? Iya karena yang penasaran banyak, yang gak dapat makan siang banyak. Jadi mesennya di jam lain lah, yang peluangnya lebih gampang, customernya mesen, kurang lebih kayak gitu. Nah sebenarnya banyak pertimbangannya sih, cuman kenapa kadang-kadang sedih sih ngeliat teman-teman tuh yang di jalan masih berasumsi kayak gini. Bukan tanggung jawab semuanya sih untuk menyadarkan hal-hal kayak gini. Cuman problemnya adalah ketika lo di jalan mengambil sebuah keputusan harus nitik di mana, harus ngambil order apa, kan punya faktor pertimbangannya kan. Nah pertimbangan itu harus logis seharusnya, bukan pakai asumsi. Jadi gue nggak yakin ada satu produk yang emang all around di mana aja. Dan selama ini kayak produk-produk yang banyak ini yang ditawarkan itu ya sebenarnya fitur pelengkap ya, bukan fungsi. Contoh, kenapa ada misalkan Ghost? Secara teknis Ghost itu kan mematikan ketika orderan dapet. Cuman kalau driver ini sesuai SOP, seharusnya nggak perlu dong dimatiin otomatis misalkan. Padahal kan dia kan pasti kalau jalan dia ngeliat map dulu, ngecek map dulu. Bahkan sebelum drop off pun dia seharusnya ngecek map. Jadi kemungkinan dia lupa matikan GPS harusnya kan kecil kalau emang drivernya sesuai SOP. Cuma nggak balik lagi ke fitur. Kalau bisa diadain kenapa enggak? Nah itu nggak salah. Ghost tuh nggak salah, bukan berarti pembelaan. Kebetulan di kita memang nggak ada ghostnya. Kalau kita punya pertimbangan lain, karena kita punya fake di luar, jadi kita nggak mau bikin fake di dalam. Itu pertimbangan kita. Semua orang punya pendapat masing-masing lah. Modul kan juga ada auto go segala macam. Nah itu fitur, cuman lebih kalau menurut saya sih lebih fitur-fitur pelengkap sih ya. Karena fitur-fitur fungsi utamanya sebenarnya fake ini adalah ya nitik, lokasi kita pindah. Begitu lokasi kita pindah, kita mengharapkan orderan datang dari lokasi yang sesuai di kita taruh fake GPS kita. Sebenarnya fungsi dasarnya seperti itu. Dan fungsi dasar yang kedua adalah kita bisa ngelakuin itu dengan aman. Nah soal nanti hasil order lah, fitur pelengkap lah, yang ini bisa 7 titik, yang ini bisa mati sendiri, yang ini bisa tanpa milih opsi, yang ini
ada sampai titik spotnya yang aplikasi macam-macam. Nah itu yang buat saya itu fitur pelengkap sebenarnya. Ya mungkin sekaligus menunjukkan mungkin fact-nya ini fiturnya banyak, dan kedua mungkin ya daya tawar ke konsumen. Nah itu sih yang kenapa kok arah saya tuh makin hari begitu ngoprek, kenapa makin mau kayaknya kalau ngomongin selling nggak bosen apa, terus mau ngomongin user emang mau berapa banyak sih. Kita tuh di ya saling berbagi ruang sih, dan ini soal momentumnya gini. Fact tuh Regis cuma 30 hari kok. Kalaupun temen-temen mungkin ngerasa di bulan ini lagi gila, ya 30 hari jaminannya. Ada yang bisa jamin mereka bakal terus bertahan di sana, karena faktor yang lain banyak. Ya faktor utamanya itu asumsi tadi. Nah kenapa tadi saya ngomong halu gara-gara ngebaca yang bahasanya mod ini cocok dengan saya dan handphone saya. Ada yang ngetik gitu dan saya jadi ngelitik. Ada halu ini tuh kalau buat saya pribadi harus dijelaskan ke driver, karena plusnya jadi tukang oprek ataupun seller fact seller mod adalah kita bisa ngedukasi dong. Jadi bahasanya, kata-kata yang bilang customer makin nggak tahu kita makin dapat uang tuh seharusnya udah nggak berlaku sekarang, apalagi buat teman-teman yang lama main ginian. Kecuali mungkin teman-teman yang baru pasti nyari masa, ya ngapain aja dikerjain mungkin. Nah seharusnya kita lebih fair sih. Ini bukan ngomong selling, tapi ini ngomong kayak ada moral sih. Moral bahwa orang yang bergabung dengan Anda Regis, ya seharusnya Anda merasa bertanggung jawab juga untuk membuat akun mereka dan mereka menjadi lebih baik hari demi hari. Nah mungkin kalau didengar agak wah gila lah, sok banget loh, sepunya tujuan mulia. Iya terserah, semua orang punya pikiran masing-masing. Cuman seharusnya makin lama Anda main, ada yang bernilai dibandingin angka sebenarnya seharusnya kan. Emang naif, dengerin naif banget. Cuman boleh dong, semua orang berhak punya pendapat dong. Kalau ada yang berpendapat ingin jadi paling superior di ruang ini, yaitu haknya mereka. Sama seperti driver, ada yang mau nitik karena mempermudah kerja mereka, ada yang mau nitik karena semua teman-temannya nitik, ada yang pakai brand ini karena dia baca banyak yang tupu, ada yang ikut ini gara-gara admin yang nge-share mulu poin tiap hari, ada. Itulah. Nah maksud saya adalah seharusnya sih kalau tukang oprek kita lebih realistis sekarang ke customer, karena kompetisi ini bakal menarik sih. Di luar kompetisi yang ini unggul fitur sini, ini jenis oprekannya begini, ini tekniknya beda. Nah itu yang menarik tuh kalau ngomongin skill tuh, ngomongin fitur sebenarnya. Cuman ada lagi yang sebenarnya yang diomongin adalah yaitu transparansi, bukan transparansi mungkin ya, tapi kejujuran kondisi kepada user. Kalau kompetisinya kita nge-branding hal-hal yang emang realistis, itu nanti lebih enak, lebih sehat. Kalau saya punya pendapat pribadi, dibandingin kita terus memberikan asumsi dan halusinasi kepada teman-teman user. Saya ngerti apa alasannya kenapa di banyak grup tuh orang nge-forward poin, dikumpulin usernya, screenshot tuponya. Itu hak semua orang kok. Seperti hak saya sampai hari ini gak pernah mau pakai screenshot anak-anak. Karena buat saya gini, ada tanggung jawab moral di sana yang kita ngomongin di awal tadi. Ketika ada yang banyak yang tupo, ada beragam muncul pendapat dong. Pertanyaannya gini, kalau yang tupo banyak, apakah ini kita klaim hasil kerja produk dan oprekan kita? Kalau iya jawabannya, berarti pertanyaannya bisa dibalik arahnya. Ketika sudah dioprek dan pakai produk kita gagu,
Apakah produk kita ada yang salah? Apakah produk kita boleh dikritik? Itu poinnya. Makanya saya sampai hari ini nggak mau pakai itu, karena buat saya kita kasih produk yang fiturnya bisa dipakai, berjalan, selebihnya kita arahkan drivernya untuk memakai produk itu sesuai pada tempatnya, bukan berasumsi. Bahasa sederhana dari orang-orang yang dulu mau akunnya hidup adalah coba ambil order lebih banyak, mulai lebih pagi, dan mulai sedikit cancel. Itu bahasa yang paling sederhana. Tapi yang timbul kadang ada, tolong, logaritma server sekarang seperti ini, lo dilihat dari bla 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 dengan bahasa-bahasa yang agak tinggi lagi. Itu yang kadang-kadang buat saya kita coba hindarin, karena driver harus realistis kondisi sekarang kayak gimana. Kalaupun ada yang suka datang dan regis, saya berharap karena mereka butuh, bukan karena mereka dengar katanya gitu loh. Biarpun nggak salah juga orang regis gara-gara penasaran sih, cuman nggak tahu rasanya tuh gimana gitu. Dulu zaman di GFB, dan kebetulan GFB itu sempat booming, saya pernah di titik yang emang brutal banget. Akhirnya penasaran, kok kayak gini ya, apa inikah yang dicari? Enggak juga sih kalau saya bilang. Lebih enak tuh kayaknya kalau teman-teman energis tuh ngerti, teman-teman energis paham. Akhirnya kita punya user-user yang emang ya bertahan sejalan terus aja, lebih kalem, minim masalah. Buat saya sih lebih adem dibanding dinamika. Jadi logikanya mungkin kayak gini ya, kalau bahasanya gak muter-muter. Ada 80 user yang sebulan mungkin keluar masuk 3-4 orang. Ada 150 user yang tiap bulan tuh bisa 30-40 orang yang keluar masuk. Itu yang poin sederhananya. Itu yang agak ganggu. Nah, teman-teman kan mencari terus nih. Yang lucu adalah ketika dia pindah ke A, pindah ke produk B, pindah ke C, padahal yang ketiga itu tuh sebenarnya ya kurang lebih mirip-mirip aja fungsinya. Karena apa? Karena sebenarnya mereka nggak paham kenapa produk ini kemarin, kenapa gagal mereka ketika coba produk ini. Itu yang saya tekanin ketika user-user coba masuk. Emang yang lucu sebenarnya gini, ada omongan yang, lu jualan gak sih sebenarnya? Lu jualan nih, omset sebesar-besarnya dong. Iya, terserah. Semua orang punya sikap. Makanya jadinya beberapa teman-teman sempat beranggapan, bosenin sekarang lo. Iya emang ngebosenin. Kita harus ngomongin yang kita perlu aja, tidak membesar-besarkan sesuatu gitu loh. Kalau di sini begini, sini begini. Cuman yang pasti sih hasil muter-muter. Buat temen-temen yang suka seru tentang challenge info-info soal Android segala macam, kedepannya bakal menarik kok, karena ada beberapa titik yang dari masalah handphone, oprekan maupun APK yang mungkin perkembangannya bakal lebih pesat dalam 6-8 bulan ke depan lah. Dan ini bakal lebih menarik kompetisi ini. Jadi mungkin beberapa bulan ke depan tuh bakalan agak ketat lah. Gitulah teman-teman. Nah, pertanyaannya tadi ngomong apa sih? Ya, gue sih coba bilang bahwa tadi ada beberapa pesan atau pendapat mungkin ya buat teman-teman moders atau tukang oprek atau tukang seller fake. Dan ini sekarang buat user nih, buat driver. Coba lebih pahamin deh, ngebit tuh kayak gimana. Kenapa orderan bisa masuk di handphone lo? Kenapa lo dikasih orderan itu? Dan kenapa lo lancar? Dan kenapa temen lo gak lancar? Gak ada yang namanya kebetulan di teknologi. Di sistem tuh gak ada yang namanya kebetulan. Kalau ngebug iya, cuma nomornya gak lama. Kalau lo mau konsisten, lo pelajarin polanya sebenarnya. Gimana sih polanya biar jadi enak? Gimana sih pola biar jadi gacor? Jadi kalaupun lo tuh bukan karena kebetulan,
karena hasil berpikir lo. Oke teman-teman, intinya sih kayak gitu. Dan satu lagi, omongin yang kita tahu aja, yang kita nggak tahu nggak usah, karena kata-kata lo di forum-forum publik itu mungkin bisa mempengaruhi berapa orang yang ada di sana, dan lo nggak mau dong ngasih informasi yang salah ke teman-teman yang lain. Kalau yang baca itu kebetulan lagi oke kondisinya, mungkin dia bakal baca dan dia skip. Cuman kalau itu yang baca teman-teman yang mungkin lagi kusut butuh jawaban kenapa kondisi akun ini lagi jelek, jadi ngawur semua lo, kasihan. Moril lah. 2 tahun kemarin dihajar kondisi gitu, sekarang habis lebaran udah agak ngedrop. Jangan lagi gitu-gitulah. Karena kalau lo berasumsi dan ngebantu yang satu seragam doang, itu hal lumrah dari zaman dulu. Tapi kalau lo bisa ngebantu orang secara umum, bukan spesifik kok, nggak perlu lo kasih APK lo segala macem, emang kasih informasi yang mereka yang butuhkan doang dan bertanggung jawab sama apa yang lo omongin, mungkin lebih enak kondisi ojol. Dan lo tuh nggak bakal jadi korban banyak isu-isu hoax yang masuk di lingkungan ojol lah. Contohnya apa? Ojol jadi target utama buat para selasar slot, karena asumsi yang dirawat selama ini kepake banget di game itu. Wah, teorinya begini, begini, endingnya apa? Sama, kalah lo endingnya. Kalau ada yang ngerasa di slot menguntungin dan dia jadi lebih baik, kabarin gue ya. Ngapain lo masih di grup ojol? Gak usah yang lain lah kalau cuan dulu mah. Nyatanya kan nggak, masih ngebit aja kan. Udahlah, realistis aja lah. Oke teman-teman, omongan gue jadi nggak menarik makin hari ya, kayak kakek-kakek ceramah mulu. Cuman masih lebih bagus lah buat gue berkata yang apa adanya dibanding kita terus berasumsi mulu sih. Karena tingkah laku bisa dibikin. Lo bisa berpura-pura jadi siapa aja di dunia maya, tapi cara mikir gak pernah bohong, nunjukin gimana lo sebenarnya. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap logis. Terima kasih udah dengerin cuap-cuap tidak penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.